Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVmu, TV Muhammadiyah, dan juga Sobat Unggul TV UMJ. Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga bersemangat tentunya. Nah, senang sekali UMJ Talks bisa kembali hadir menyapa teman-teman semuanya bersama dengan saya Vini Auliani. Dan kali ini kita akan membahas mengenai karya indah mata lensa. Wow, menarik sekali nih. Kira-kira tentang apa ya? Tenang, jangan khawatir karena kita sekarang ini berada tepatnya di Gedung Rektorat lantai 5 dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, akan menggali lebih dalam nih mengenai karya indah mata lensa bersama dengan bintang tamu kita kali ini, yaitu seorang mahasiswa berprestasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan juga Ilmu Politik, yaitu ada Yais Gifari. Assalamualaikum Yais. Ya, waalaikumsalam Kak. Apa kabar Yais? Luar biasa, baik. Luar biasa, ya. sehat ya? Sehat, Masya Allah. Nah, teman-teman, Sobat Unggul MJ dan juga pemirsa TVmu, Yais ini adalah seorang mahasiswa semester 6 ya Yais ya? Iya, betul. Semester 6 tapi 6. udah bisa jadi fotografer, videografer, dan juga graphic designer ya? Betul sekali. Luar biasa. Ya. Nah Yais, kamu tuh suka dengan dunia-dunia seperti itu, fotografi, juga mulai video-video seperti itu, videografi itu sejak kapan sih? Kalau awal dikenalin itu pas saya zaman SMP ya. Jadi ada senior mungkin yang ngajakin buat foto-foto segala macam gitu, dan akhirnya kok saya tertarik juga nih. Makanya saya kemana-mana mulai sering bawa HP dan mulai foto-foto amatir gitu pakai HP, dan sering berjalannya waktu ada kamera juga ternyata di rumah yang nggak dipakai. Jadi sering ngulik juga, buka-buka YouTube, nanya-nanya ke senior gimana cara makainya, gimana cara paham ini segala macam. Jadi sampai sekarang suka ya, sih ya, jatuh hati gitu ya jadinya. Okay. Dan setelah itu ada juga yang ngajakin setelah foto-foto, ada juga yang ngajakin buat mulai bikin video-video pendek, pendek gitu kayak film mungkin buat acara-acara gitu, dan ya saya pun ikut terjun ke situ, dan wah kayaknya ini sih yang emang bikin saya tertarik gitu. Bikin tertarik ya. Oke. Dan ternyata sering berjalannya waktu lagi setelah SMA mungkin ya, karena ada kebutuhan organisasi berupa poster segala macam, logo segala macam. Jadi mau gak mau saya juga ikut terjun ke situ dan mulai ngulik lah istilahnya. Mulai ngulik lagi ya, nambah-nambah skill gitu ya. Iya. Oh, jadi belajar itu juga dong untuk edit atau desain grafisnya tadi itu. Iya, betul. Jadi saya lebih sering buka laptop di sekolah tuh buat cari-cari video YouTube soal tutorial. Dulu pakai CorelDRAW tuh. Buat desain segala macam dan juga ngedit di Premiere Pro tuh kayak gimana gitu. Tapi kami ikutan kursus juga secara formal misalnya. Kalau belajar kursus kamera sih belum pernah saya ikut kursus, dan itu pun ikut kelas desain tuh baru kemarin gitu buat ngedevelop skill lebih jauh lagi kayak gitu. Jadi selama di sekolah saya belum pernah ikut kursus, benar-benar kursus kayak gitu belum pernah. Berarti otodidak ya? Iya, bisa dikatakan otodidak sih. Tadi lihat-lihat tontonan YouTube gitu ya. Nanya-nanya ke senior segala macam. Ini bagusnya gimana? Jadi setiap beres desain atau beres ngedit foto video tuh langsung ngedatengin ke senior tuh. Ini nih hasil editan gue nih, gimana nih? Terus dikritisi segala macam. Ini kayaknya kurang nih, gak usah pakai ginian, kayak gitu. Oke gitu, oke. Ya. Kamu paling suka apa? Kalau misalnya foto nih, kamu paling suka ngambil objek apa? Apakah orang, apakah pemandangan, atau apa gitu? Kalau buat foto sih tergantung lagi di mana dan dengan sama siapa sih. Tapi lebih suka human interest gitu sih, ngambil foto-foto orang kayak misalkan lagi di pasar lah atau apa, kayak mungkin istilahnya candid ya, candid gitu, tapi lebih ke street photography gitulah. Itu kalau candid malah lebih kelihatan natural gitu ya, ekspresinya ya. Betul. Biasanya itu malah lebih menjual ya. Ada teknik-teknik khususnya nggak sih kalau fotografi itu biar bagus gitu? Apa yang harus diperhatikan gitu? Ya mungkin buat pertama kali orang yang baru terjun ke dunia fotografi ya ada hal-hal esensial yang perlu dipahami gitu, kayak segitiga exposure di mana ada namanya ISO, shutter speed, dan diafragma lensa, f-stop namanya, dan ketiga hal itu saling berkorelasi antara satu dan lainnya. Jadi kalau ketika
ada gambar yang terlalu gelap, kita bisa ngatur di salah satu dari 3 itu. Jadi ISO itu kan sebagai berapa besar cahaya yang masuk ke sensor, kalau shutter speed berapa cepat si kamera ngambil gambar, dan kalau f-stop seberapa besar bukaan lensa di dalam lensanya gitu. ya. Susah juga ternyata ya fotografer untuk menghasilkan foto yang bagus gitu. Kalau saya sepertinya Kak Vini sukanya di foto aja deh. Tapi kalau teman-teman mau jadi fotografer yang bagus bisa nih kayak belajar sama ya Ya istrinya. boleh banget. Ya. Tapi kalau untuk bisa menghasilkan kamera foto yang bagus itu memang perlu ditunjang sama kamera yang bagus ya? Atau pakai kamera handphone bisa nggak sih sebenarnya? Ini sih jadi apa ya? Banyak orang yang bilang kalau mau mulai ya mulai aja gitu, nggak perlu punya alat segala macam. Tapi menurut saya mahal biasanya. Iya, tapi menurut saya agak ironi juga sih, karena dengan equipment yang bagus juga kita bisa peluang kita lebih besar gitu buat belajar dan segala macam, kesempatan kita lebih besar. Jadi dulu sih banyak yang ngomong ya nggak perlu punya kamera lah, yang penting belajar dulu segala macam ya. Gimana mau belajar, kameranya juga nggak ada gitu kan. Jadi akhirnya ya waktu itu saya maksain bawa kamera ke sekolah segala macem dan mulai belajar, dan ya seperti itu sih. Jadi mungkin kalau buat yang mau pertama kali belajar ya punya dulu kameranya lah. Nggak penting itu seberapa mahalnya atau seberapa murahnya, yang penting ada dulu kameranya, seperti itu. Memang biasanya berapa sih harga kamera untuk profesional yang bagus, ataupun ya minimalnya berapa? Ya kalau murah-murah sih, kalau buat yang baru mau belajar sih dari 3 sampai 4 juta juga udah ada. Apalagi yang bekas ngambilnya kan. Menurut saya lebih worth it yang bekas sih. Kalau buat belajar segala macam. Ya kalau begitu, kalau nanti mau naik tingkatan dan ya tinggal cari lagi aja. Oke, keren. Nah, kamu apa nih prestasi yang udah kamu hasilkan, kamu raih dari dunia fotografi ini gitu? Yang pertama mungkin lomba di ada satu event yang diadakan oleh salah satu organisasi di Malaysia mungkin, dan saya mengangkat tema daerah saya sendiri, Sunda. Saya asli Garut ya. Asli Garut. Iya, asli Garut saya. Jadi saya ngangkat tema Sunda dan alhamdulillahnya dapat juara 1 seperti itu. Wow, Masya Allah. Selamat ya, juara terima 1 kasih. nih, alhamdulillah. Itu apa tuh yang menurut kamu penilaian sampai karya kamu itu tuh jadi juara 1 gitu? Kurang tahu juga sih juri kayak gimana, tapi mungkin yang dari analisis saya kenapa saya bisa juara 1 mungkin ya karena pertama saya punya cerita yang ingin disampaikan gitu. Jadi apa tuh ceritanya? Saya pengen nyeritain Sunda tuh punya apa sih gitu. Orang khususnya di Garut gitu punya apa, seperti itu. Terus dibungkus dengan visual yang mungkin cukup bagus, dan di situ juga ditambah ada narasi, voice over segala macem. Jadi ngebungkus itu dengan apik mungkin ya. Jadi ya, mungkin ya. Akhirnya dapet lah juara 1 gitu kan. Nah, tapi kan prosesnya ya Is tuh juara 1 itu kan juga pasti penuh perjuangan ya. Dan juga pengen tahu nih ya Is pertama kali berarti kan awalnya nyoba-nyoba pakai kamera HP sendiri ya. Terus pertama kali punya kamera yang profesional gitu, misalnya yang mahal tuh pas kapan gitu. Tapi simpen dulu nih ya Is jawabannya ya. Kita akan bahas kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam UMJ Talks. Kali ini kita membahas mengenai karya indah mata lensa. Wow, ini bersama dengan mahasiswa UMJ, yaitu Yais Gifari. Yais, kita lanjutkan lagi ya. Tadi ini Yais, mahasiswa semester 6 dari FISIP ya. Dan pernah meraih prestasi juara 1 tadi dari kejuaraan di Malaysia ya. Iya, yang diselenggarakan oleh Malaysia. Nah, Yais kan pasti perjuangan ke situ tuh ada apa ya, kayak titik darah penghabisan deh gitu ya. Maksudnya penuh perjuangan deh. Nah, itu boleh diceritain tuh suka dukanya seperti apa aja? Ya, mungkin jadi awal saya dikasih tahu ada event ini tuh sama kaprodi saya yang sekaligus dosen saya juga. Jadi sekaligus ini kalau misal bikin aja dulu, menang nggak masalah. Dan yang penting nanti kalau menang ini jadi nilai tambahan buat UAS, kalau enggak ya udah ini jadi ini aja. Ya, alhamdulillah makanya. Iya, Ya. jadi nilai buat UAS juga. Dan kebetulan pada saat itu masih ramai-ramainya pandemi Covid ya. Jadi perkuliahan masih dilaksanakan dengan online seperti itu. Jadi dari
karena kan online itu, maka saya kan tinggal di Garut daripada diem aja, makanya saya sambil kerja di studio. Ada salah satu studio studio produksi video pembelajaran dan juga buat konten sosial media buat pesantren seperti itu. Nah makanya Alhamdulillah ya. sebenarnya saya sangat diuntungkan gitu. Kebetulan ada event ini dan juga kebetulan saya lagi di studio. Dalam artian saya punya akses alat yang lumayan banyak gitu. Tapi Jadi event ini online juga? Iya. Sebenarnya online ya? Online juga. Kesana, ya. Nah makanya kalau lihat di video itu kenapa saya bisa punya shot drone dan segala macam, itu karena akses alat dari studio itu. Makanya alhamdulillah disupport bukan juga, punya sendiri tapi disupport dari tempat kerjanya. Iya, makanya sangat terima kasih itu. Aduh. Iya. Dan mungkin kesulitan pas ngambil video itu pada saat kebetulan itu kan mepet deadline juga ya, jadi saya buru-buru juga. Pada saat saya mau menerbangkan drone itu mungkin ya ternyata tiba-tiba hujan segala macam dan itu sangat menghambat, jadi harus nunggu besok lagi kayak gitu aja sih. Iya ya. Berarti gitu. ini kamu ini juga bukti bahwa ketika kamu punya minat, kemauan, tekad gitu kan, walaupun kamu belum punya semua alat-alat itu sendiri, tapi jadi ada support tambahan yang kita nggak prediksi gitu kan, dari tempat magang atau tempat kerja tadi ternyata bisa mensupport untuk ikut kompetisi juga gitu ya. Nah tapi pengen tahu juga, kamu pertama kali punya kamera yang profesional gitu, itu pas kapan tuh? Pas kelas berapa? Ya sebenarnya dikatakan kamera profesional enggak juga sih, masih dikatakan kamera buat amatiran. Jadi kelas 2 SMP saya punya kamera Canon DSLR gitu, 400. Dibeliin atau nabung? Udah lama itu punya, nggak pernah dipakai, nggak tahu punya siapa juga, itu saya lupa. 450D kamera jadul banget ya, jadi nah saya bawa nih ke sekolah karena kebetulan saya di pesantren gitu kan. Ketika saya simpan di lemari kamera, itu hilang, ada yang bobol lemari tuh. Ya makanya. Nah makanya setelah waktu berjalan, terus saya kelas 1 SMA masih di pesantren yang sama. Jadi akhirnya, ini lulusan pesantren juga ya? Iya. Masya Allah. Nah setelah itu punya kamera lagi dibeliin. Kamera yang sama, Canon DSLR 700D. Terus 3 bulan kemudian saya bawa main ke pantai. Saya terus di situ ada kecelakaan yang dimana kameranya saya taruh di bawah, tiba-tiba ada ombak nyapu itu, makanya langsung. Jadi ke bawah? Enggak ke bawah. Jadi pas saya coba nyalain, udah konslet tiba-tiba gitu. Terus ya korosi juga kan air laut. Jadi setelah itu makanya saya kayaknya belum siap nih buat punya kamera lagi. Jadi kalau ada apa-apa sewa aja deh. Buat kerjaan segala macam. Karena waktu itu juga kebetulan masih belajar, belum pernah ngerjain proyek apapun. Tapi bagusnya nggak patah semangat ya. Nah itu apa tuh yang membuat kamu bisa tetap lanjut gitu kan sampai sekarang? Karena kan biasanya orang mungkin udah merasa down ataupun juga udah deh, jangan-jangan emang bukan jalan ini di sini, atau udah nggak usah punya kamera lagi, atau udahlah nggak usah di fotografi atau videografer lagi gitu. Tapi kan kamu tetap lanjut. Gitu. Apa tuh yang? Ya mungkin dipengaruhi dari dari orang-orang yang saya tonton juga di YouTube yang memotivasi saya, kayak Sam Kolder, Matt Komo segala macem, yang dimana mereka tuh videografer tapi traveler juga gitu. Jadi saya emang dari dulu saya pengen gimana caranya saya bikin video, ngelakuin apa yang saya suka tapi dibayar kayak gitu. Nah, ya enak banget kayak gitu. Ini udah terwujud ya. Ya alhamdulillah beberapa project udah seperti itulah kurang lebih. Sempat ini dilakuin ya. Project apa aja tuh kalau boleh tahu? Mungkin kemarin ya, selama minggu lalu itu 3 hari saya ke Pulau Seribu. Jadi tinggal udah bawa badan aja dan saya sewa kamera, udah saya dokumentasiin segala macam. Ya, semuanya disediakan. Jadi tinggal udah bawa badan aja. Lumayan ya, jadi buat nambah masukan sendiri ya. Nah kalau boleh tahu juga nih, apa keuntungan dari kamu punya skill di bidang kamera ini, videografer gitu-gitu tuh apa aja sih? Misalnya kamu bisa dapet bayaran berapa dari kamu jadi fotografer dan videografer gitu, graphic designer juga? Kalau keuntungan pertama yang saya rasakan sih jelas saya nggak kesulitan bikin tugas-tugas video kuliah segala macem. Nah
makin kesini. Jadi udah makin handal gitu ya. Ya bisa dikatakan sangat-sangat menguntungkan ya, apalagi sebagai saya mahasiswa, tinggal ngatur jadwal aja, ya alhamdulillah dapat tambahan uang jajan lah istilahnya kayak gitu. Alhamdulillah. Oke. Ya, nah terus juga ini kan alhamdulillah kamu di UMJ didukung juga ya. Tadi kan kamu dapat info dari dosen kamu ya? Iya, Kaprodi. Kaprodi kamu. Nah, pengalaman kamu juga kuliah di UMJ ini seperti apa sih? Pandangan kamu tentang UMJ ini? Ya, selama 6 semester mungkin pandangan saya tentang UMJ apa ya? Di luar ini juga, di luar ekspektasi saya gitu. Mulai dari ternyata kuliah nggak sesibuk itu deh, biasa aja gitu. Kuliah juga nggak sesusah itu, dan juga jadi, apalagi ditambah enjoy ya kamu ya? Iya, sangat enjoy sebenarnya. Jadi ditambah dosen-dosen yang selalu support juga ketika ada kesulitan atau ketika ada project bareng juga. Dosen-dosen. Ada project bareng sama dosen? Iya. Wow, ada. Enak ya. Jadi nambah jaringan dan iya, juga makanya ini akrab sangat-sangat menguntungkan lah gitu. Jadi dan Kaprodi saya pun kebetulan selalu support saya gitu. Ketika kemarin Kaprodi ada siapa? Bu Okta. Bu Okta ya. Jadi beliau suka support saya kalau ada kesulitan, kayak misalnya kemarin saya ikut lomba nih di Sidoarjo, harus bikin paper segala macam, itu beliau mengarahkan segala macam kayak gitu. Jadi saya sangat-sangat beruntung bisa di sini mungkin. Sangat beruntung ya. Alhamdulillah. Yang kamu suka dari UMJ apanya nih? Apakah dosen-dosennya atau makanannya, ada makanan favorit juga, ada jajanan favorit atau ekskulnya? Kalau jajanan sih lebih dekat UIN yang enak-enak sih menurut saya ya. Karena rumah saya dekat situ. Ya mungkin yang jadi favorit ya apa ya? Ya dosen-dosennya sih yang selalu support. Terus yang kedua mungkin parkiran luas. Parkiran luas ya. Oke. Nah kamu tadi kan ngerasa enjoy ya kuliah, tapi kamu ikutan ini juga nggak, apa kegiatan kemahasiswaan gitu? Untuk kegiatan kemahasiswaan saya nggak ikut sih Kak, karena selama pandemi itu saya udah disibukkan dengan kerjaan di studio, jadi nggak sempat buat ikut berorganisasi sama teman-teman. Jadi tapi ngatur waktunya gimana tuh jadi? Jadi kalau misalkan ada project masuk nih, saya tanya nanti kan pasti kapan segala macamnya kan bakal di briefing. Nah, kalau misalkan ada bertabrakan dengan hari kuliah, saya lihat dulu jadwalnya nih, siapa aja dan mata kuliah apa aja. Maka setelah itu saya lihat lagi jatah saya buat bolos sisa berapa kayak gitu. Kalau misalkan bertabrakan. Tapi kebanyakan alhamdulillahnya project tuh weekend. Jadi nggak ganggu. Iya, nggak begitu ganggu sih. Iya, betul. Oke. Jadi masih aman lah itu tadi ya, antara kuliah sama project kerjaan, tapi tetap yang ditambahin kuliahnya. Iya, betul. Gitu. Oke, nah kalau boleh tahu juga nih, kamu sekarang kan di semester 6, alhamdulillah udah ketemu deh skill yang kamu kuasai gitu ya. Nah nanti kalau lulus rencananya mau jadi apa nih? Apakah jadi lanjut jadi fotografer gitu, ataupun juga nanti 5 tahun ke depan rencananya seperti apa? Buat kedepannya sih yang jelas saya masih akan lanjut ya, karena ini emang hal yang bisa membuat saya sampai sekarang saat ini. Mungkin kedepannya saya sambil mengerjakan proyek-proyek juga, sambil mulai ngelamar juga, dan pada akhirnya juga saya pengen usaha juga, karena selama ini juga saya surrounding saya, teman-teman saya dulu di Garut, sekarang juga masih teman, punya usaha rental kamera kayak gitu, dan sekarang sudah mengekspansi jadi rental skuter elektrik, rental sepeda segala macam. Nah, saya juga ikut andil di situ sebagai investor pasif lah kayak gitu. Nah, jadi kedepannya mungkin saya pengen punya usaha yang mirip-mirip kayak gitu sih. Gitu ya, oke, mantap. Oke ya Is, kita masih akan lanjutkan kembali, tapi kita jeda sejenak ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam UMJ Talks, kita membahas mengenai karya indah mata lensa bersama Yais Gifari. Nah, tadi kita udah bincang-bincang ya Is ya. Nah, sekarang udah foto-foto Yais nih, lagi action sama kameranya. Yang bagus banget nih. Ini apa nih Yais?
lagi habis ngambil gambar apa nih atau Ini apa? ceritanya habis beres syuting buat kebutuhan pesantren karena saya ini kan Pesantren, pastinya udah kerja di studio pesantren. Oh, jadi aktif mendukung ini ya, dokumentasi pesantren Iya, ya? jadi ini butuh Insya Allah. ini. Ini Ais juga? Ya, ini project tahun lalu di J-Expo Kemayoran Oh, JSL Kemayoran. buat ngambil foto dan video sih. Nah ini? Ini waktu nerbangin drone di Susah nggak Garut. sih nerbangin drone? Susah-susah gampang sih. Susah gampang ya? Iya. Iya, iya. Ini waktu live streaming nikahan dan Oh, live streaming ya ini nikahan. juga waktu proyek kan IO. Jadi IO ya? Iya. IO ya. Ini kok beda nih, yang masih gondrongnya. Ini di Masih acara gondrong apa nih ya. kalau ini? Ini di studio. Studio apa nih? Lagi foto-foto studio, desain studio. Ya desain. Kalau ini Ini inisiasi pembentukan Aduerto yang tadi tadi saya ceritain di belakang. Kalau ada proyek jadi IO seperti itu. Waduh, Masya Allah. Nah, apa yang Yais rasakan ketika bisa ikut serta dalam momen-momen spesial seperti ini gitu? Tentunya sangat bersyukur karena tanpa experience tadi gitu saya nggak akan bisa jadi sekarang ini gitu. Jadi orang-orang tadi dan kegiatan-kegiatan tadi yang emang sangat berpengaruh gitu ke dalam kehidupan saya pribadi. Ya, alhamdulillah. Dan apa nilai akademik juga tetap terjaga. Alhamdulillah terjaga. Iya. Kalau boleh tahu IPK-nya berapa nih? Aduh, malu nih. IPK mungkin untuk sampai semester sekarang karena sekarang masih semester 6 3,77 sih alhamdulillahnya. 3,77 ya, 3,77 itu mah bagus, harus bangga ya, jangan bukan malu lagi. 3,77 tapi aktif jadi videografer, fotografer di berbagai banyak event dan IPK-nya tetap bagus lagi nih. Wah, contoh banget ya Is ya. Ya Is, Kak ini juga ada games nih, kita ikutan ya. Oke, kita ikutan main dulu ya. Gamesnya ya Is, nama gamesnya pilih yuk. Jadi ya Is nanti pilih ya mau yang mana. Oke. Ada 2 pilihan nih. Pertama, project berat selama 6 bulan sekali, atau kamu lebih suka project kecil-kecil tapi sering, seperti misalnya seminggu 2 kali gitu. Mungkin project-project kecil sih, karena saya suka buat tiap harinya ada kesibukan seperti itu. Misalkan project-project yang berat tapi 6 bulan sekali, banyak kosongnya mungkin nanti. Iya, jadi pengennya lebih tetap sibuk aja. Tetap sibuk aja, banyak kegiatan, banyak ketemu teman baru juga ya. Betul. Oke. Nah terus yang kedua, kamu lebih suka rekam sunrise di pulau terpencil atau sunset di atas bukit tinggi sendirian? Wah, serem juga nih sendirian. Tapi lebih seneng yang mana tuh? Lebih kayaknya kalau di pulau terpencil lebih asik deh kayaknya. Sendirian? Karena Di pulau terpencil ya? Karena setelah kemarin Sunrise saya jadinya main ya? ke Kepulauan Seribu, ternyata perjalanan laut sangat hits different lah gitu lah. Ya? Beda banget makanya lebih asik ya. Gitu ya. Melihat lautan tuh kayak tenang banget gitu. Tenang banget gitu ya. Lebih banyak yang bisa dieksplor gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, terus selanjutnya menang kompetisi internasional 1 kali atau kompetisi nasional berkali-kali? Mungkin nasional sih berkali-kali. Dan pada akhirnya nanti bisa internasional. Pelan-pelan dulu, dikit-dikit dulu lama-lama jadi bukit. Nasional jadi internasional ya. Iya, betul. Amin, mudah-mudahan lancar apa yang dicita-citakan dan juga diharapkan ya Is ya. Iya. Nah, Is boleh juga dong tahu moto hidup Is apa sih? Atau enggak prinsip ataupun kata-kata yang membakar semangat nih, kayaknya aku bisa gitu. Ya mungkin yang ngedorong saya selama ini sih kayak kalau ada apa-apa ya do it aja gitu. Do it. Iya, lakukan aja gitu. Iya. Aja, bukan duit. Bukan duit duit. juga sih kayaknya. Do it. Ya, Nike just do it gitu kan. Jadi ya udah gas aja, lakuin aja sekarang aja gitu. Ya. Kalau ada apa-apa salah, gagal nggak apa-apa. Daripada nanti nyesel nggak merasakan experience itu, entah itu gagal salah atau apa, tapi kan experience itu yang penting. Jadi bisa ngebantu nge-build kita dan nge-develop kita juga seperti itu sih. Oke, ya Is, ada pesan-pesan juga untuk teman-teman semuanya, Sobat Unggul TV UMJ juga yang ingin mungkin dalam perjalanan meraih cita-cita ataupun juga mendalami skillnya gitu. Ya mungkin buat teman-teman yang mulai terjun atau bahkan baru menemu passionnya seperti apa, mungkin lebih banyakin nge-explore di situ dan ngebanyakin belajar juga, karena
kalau misalkan belajar aja itu nggak cukup, kita perlu ini juga mengaplikasikan juga apa yang telah kita pelajari, biar kita paham di lapangan tuh kayak gimana. Seperti itu sih. Oke, ya Is. Satu lagi ya Is, ini harapan juga untuk UMJ sebagai kampus tercinta. Ataupun mungkin ada yang mau disampaikan juga ke dosen-dosen UMJ tercinta, silahkan. Ya, harapannya buat UMJ sih kedepannya semoga lebih lebih mencerahkan, lebih mengenlightenment dan empowering seperti slogannya, dan berterima kasih juga saya kepada dosen-dosen yang selama ini telah ngebantu dan hadir dalam beberapa part dalam kehidupan saya, sehingga nge-build dan nge-develop saya sehingga saya menjadi seperti saat ini. Seperti itu sih. Terima kasih UMJ. Oke, terima kasih ya Is, ya, sangat menginspirasi sekali dan juga membakar semangat nih untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan mencerahkan dan juga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih ya Is ya. Dan juga terima kasih untuk pemirsa TVMU dan juga Sobat Unggul UMJ telah menyaksikan acara UMJ Talks dalam episode Karya Indah Mata Lensa. Dan jangan lupa untuk saksikan terus episode-episode lainnya hanya di TVMU dan TV UMJ. Akhir kata, saya Vini Alyani bersama dengan Yais dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kami mohon undur diri dulu pemirsa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.